Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Dr. Hewati Cahyadi Putra, MSc. Saya adalah dosen program studi Sarjana Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video pembelajaran yang merupakan salah satu persyaratan dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan atau disingkat PDD-KTPT, yaitu pada bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat dalam sertifikasi dosen. Adapun pemaparan PDD-KTPT unsur pengajaran saya adalah pada mata kuliah Ilmu Penyakit Parasiter Veteriner. Mata kuliah wajib ini memiliki 3 SKS yang terbagi 2 SKS kuliah teori dan 1 SKS praktikum, serta ditempuh oleh mahasiswa pada semester 4. Materi-materi dalam mata kuliah ini sangat relevan dan sejalan dengan peta jalan penelitian yang konsisten saya tekuni sebagai berikut. Secara garis besar, mata kuliah ini membahas tentang etiologi, patogenesa, gejala klinis, epidemiologis, penentuan diagnosis, hingga penanganan komprehensif penyakit akibat parasit yang meliputi helmin, arthropoda, dan protozoa pada hewan. Selain itu, kami juga menelaah penyakit parasit yang bersifat zoonosis melalui pendekatan one. Masuk pada aspek pertama, yaitu delivery, bagaimana saya menghantarkan materi agar mahasiswa mencapai kompetensi klinis yang diharapkan. Sesuai dengan kurikulum program studi, mata kuliah ini menurunkan 5 CPL ke dalam 12 capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. Proses pembelajaran mata kuliah ini didesain secara sistematis selama 16 minggu. Di dalamnya terdapat 13 minggu tatap muka materi perkuliahan praktikum, serta 3 kali evaluasi resmi. Tujuan akhirnya adalah mahasiswa mampu merinci etiologi, patogenesis, gejala klinis, epidemiologi, diagnosis, pencegahan dan penanganan komprehensif yang sesuai dengan medis veteriner yang tepat. Untuk mencapai 12 CPMK, materi pembelajaran kami dibagi menjadi 9 bahan kajian utama, meliputi penyakit cacing rematoda, cacing kestoda, cacing nematoda, infestasi insekta, infestasi arachnida, infeksi protozoa darah, protozoa saluran cerna lainnya, dan parasit zoonosis. Dalam penyampaian materi ini, saya mengintegrasikan buku teks klinis kedokteran hewan yang digabungkan dengan teknologi e-book dalam berupa Google Drive dan WhatsApp. Aspek kedua adalah interaction, yaitu bagaimana proses interaksi dua arah dibangun untuk mengaktifkan daya kritis mahasiswa. Kami menerapkan sistem blended learning. Untuk perkuliahan teori, interaksi dilakukan secara luring dan daring. Dalam perkuliahan, saya menggunakan WASE atau Online Academic Service for E-Learning yang disediakan Universitas Udayana, maupun melalui Zoom untuk pertemuan daring. Di sini, metode yang saya gunakan adalah pembelajaran mandiri dan diskusi grup untuk memicu mahasiswa aktif menggali modul materi secara mandiri sesuai dengan perkuliahan yang dilakukan. Sedangkan untuk memperkuat keterampilan klinis atau psikomotorik, interaksi dilakukan secara tatap muka dan di laboratorium melalui kegiatan praktikum yang berbobot 1 SKS. Di laboratorium, kami menerapkan metode Team Based Project atau PJBL. Mahasiswa bekerja secara tim untuk melakukan diagnosis real, seperti pemeriksaan feses secara kualitatif dan kuantitatif, serta identifikasi langsung agen insekta dan arachnida. Melalui kerja kelompok ini, mahasiswa tidak hanya belajar secara kognitif, tetapi juga mengasah soft skill, kerjasama tim, kemandirian, dan tanggung jawab.
Aspek terakhir yang tidak kalah krusial adalah asesmen. Penilaian dilakukan secara transparan dan akuntabel sejak awal kontrak perkuliahan. Nilai akhir mahasiswa dikombinasikan secara adil antara luaran proyek kelompok atau PKL serta evaluasi kognitif individu. Berikut adalah rincian persentase bobot penilaian tersebut. Setiap tugas, baik video, poster, maupun laporan praktikum, dinilai menggunakan rubrik penilaian objektif yang mencakup aspek kualitas, konten, keterampilan komunikasi, kerjasama tim, hingga keaslian laporan guna menghindari plagiarisme. Kelulusan akhir mahasiswa kemudian dikonversi menggunakan penilaian acuan patokan atau PAP yang resmi dari Universitas Udayana, di mana nilai 80 hingga 100 akan mendapatkan mutu A dengan predikat istimewa sebagai berikut. Melalui integrasi proses delivery yang terstruktur, interaction yang berpusat pada mahasiswa, serta asesmen yang terukur, kami berkomitmen mencetak lulusan dokter hewan yang kompeten, unggul, mandiri, dan berbudaya. Demikian paparan PDD UKT PT unsur pengajaran saya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Santi Santi. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita memulai kuliah, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, pada pertemuan hari ini adalah pertemuan keempat. Kita akan membahas tentang penyakit nematoda, yaitu nematoda 1, yaitu adalah Ordo Ascaridida ya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penyakit nematoda dan penyakit Kestoda. Nah, adapun topik di hari ini adalah dua penyakit, yaitu penyakit Ascariasis dan Toxocariasis. Ascariasis adalah penyakit yang disebabkan oleh Ascaris-suum, sedangkan Toxocariasis disebabkan oleh genus Toxocara. Adapun capaiannya yang harus kalian dapatkan, yaitu nanti kalian harus bisa merinci etiologi, patogenesa, gejala klinis, dan epidemiologi dari kedua penyakit tersebut. Keterampilan menentukan diagnosis dan penyesuaian dengan penanganan, pengobatan, maupun pencegahan dari Ascariasis dan Toxocariasis. Kita masuk ke Ascariasis. Ascariasis ini adalah cacing gilik ya, cacing gilik yang merupakan cacing Ascaris-suum, di mana cacing Ascaris-suum ini adalah cacing yang berada di usus halus. Nah, ingat lagi di parasitologi veteriner kemarin, di semester kemarin, kita sudah membahas tentang morfologinya, yaitu dia memiliki 3 bibir. Jadi khasnya dari Ordo Ascaridida adalah dia memiliki 3 bibir tanpa alai vertikal. Nah, Ascaris-suum ini merupakan cacing yang terbesar yang ada di babi untuk nematoda, yaitu bisa mencapai 40 cm di usus halus. Jadi kalau kalian menemukan cacing dengan ukuran besar, 40 cm-an gitu di usus halusnya babi, itu pasti adalah Ascaris-suum. Oke, bagaimana cara penularannya? Kenapa babi itu bisa tertular? Nah, penularannya adalah melalui peroral, yaitu dari telur L2. L2, telur infektif yang bisa tertelan oleh babi. Di samping itu, penularan juga bisa melalui prenatal, ataupun transplasenta. Jadi dari induk ke anaknya melalui plasenta. Nah, namun yang menular ke plasenta itu bukan cacing dewasa ya, tapi larvanya. Kemudian bisa menular melalui kolostrum ataupun puting susu induk yang terkontaminasi dari telur. Kalau yang dari kolostrum itu yang menular adalah yang larva 2 atau larvanya, sedangkan dari puting itu adalah telur yang terkontaminasi. Di samping itu juga bisa menular melalui inang paratenik ataupun cacing tanah sebagai inang paratenik. Namun ini sangat jarang. Oke, klinisnya bagaimana? Klinisnya yang pertama itu adalah kekurusan ya. Jadi gejala umum helminthiasis itu adalah kurus, kemudian kurang nafsu makan, dehidrasi. Namun gejala khasnya itu adalah diare. Nah, diare disertai dengan misalkan kalau jumlahnya banyak bisa menyebabkan kolik atau kesakitan di perut dari babi. Yang paling berbahaya adalah 2 dari Ascaris-suum ini ketika dia larvanya ini bermigrasi, yaitu Icterus dan batuk. Nah, Icterus ini adalah kuning ya, jadi kuning, babi itu menguning gitu karena kerusakan hati oleh larvanya. Nah, ini adalah patogenesisnya ya, di mana telur yang teringesti itu akan menetas di usus halus.
kemudian dia larvanya ini bermigrasi ke hati, kemudian ke jantung, ke paru-paru, menyebabkan lesi-lesi yang seperti yang saya jelaskan tadi. Dan akhirnya tertelan kembali oleh babi karena batuk ya, efek batuk, tertelan kembali ke usus halus dan menjadi dewasa dan bertelur di usus halus. Seperti itu. Nah, telurnya itu nanti balik lagi di feses. Ini secara umum penjelasannya ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang paling kalian harus tahu adalah di mana larva stage 2 ini yang adalah yang infektif. Jadi masih dalam telur, di dalam telur itu adalah larva. Kalau belum stage ini, dia tidak akan infektif, yang tidak akan bisa menulari si babi. Jadi harus ada fase infektif ini di lingkungan. Oke. Ascaris ini bisa menyebabkan 3 masalah di organ, yaitu di hati, paru-paru, dan usus. Di hati, dia bisa menyebabkan milk spot liver. Ada yang bisa menjelaskan apa itu milk spot liver? Oke, silakan. Jadi milk spot liver sendiri ini merupakan patologi anatomi yang disebabkan daripada cacing Ascariasis, yang dimana kenapa bisa terjadi milk spot liver itu sendiri ketika Ascariasis ini dikonsumsi oleh babi, yang dimana akan migrasi ke usus halus terlebih dahulu, yang dimana larva 2 tersebut akan menetas dan memakan dinding daripada usus sendiri dan memasuki aliran darah, yang dimana kemudian masuk ke bagian organ hati, dan di hati sendiri ini akan menyebabkan milk spot liver tersebut. Nah, kenapa bisa ada milk spot liver ini? Karena terjadinya peradangan yang kronik ditambah dengan fibrosis, yang dimana di situ akan menyebabkan adanya tanda-tanda putih-putih spot seperti warna susu, yang makanya disebutnya milk spot liver tersebut. Oke, bagus sekali ya penjelasannya. Silakan duduk. Nah, oke. Berikutnya itu adalah bisa di paru-paru yang menyebabkan bronkitis atau pneumonia yang nantinya akan jadi batuk ya, batuk itu gejala umumnya. Berikutnya itu ada di usus. Nah, di usus dia akan menyebabkan enteritis atau radang usus yang bisa nantinya akan menyumbat lumen dari usus. Nah, mengakibatkan kolik ya, dan itu sangat menyakitkan. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah patologi anatominya ya, yang dimana usus babi itu kita lihat bisa sampai menyumbat seperti ini ya. Nah, bayangkan ini bisa menyebabkan kematian, dan ini nantinya kalau dia terlalu banyak bisa masuk ke lambung dan bisa ke hidung gitu. Jadi sangat fatal. Nah, diagnosisnya bagaimana? Kalau babinya itu masih hidup, kita kan sulit ya membedakan, oh ini kurus saja apa karena cacingan atau enggak. Untuk diagnosanya kita harus melakukan pemeriksaan lab. Yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan fesesnya kalau masih hidup. Kalau yang udah mati kita bisa postmortem ataupun nekropsi. Nah, kalau yang masih hidup, kita bisa menggunakan metode natif, sedimen apung. Nanti kita akan ketemu telurnya, yang seperti saya jelaskan tadi. Telurnya itu dindingnya tebal, kemudian agak bulat ya, ada yang agak oval dikit, tapi umumnya bulat dan intinya ada satu merulah. Nah, ada yang masih ada albuminnya, ada yang tidak. Dengan ukuran kurang lebih 50 mikron. Jadi kecil sekali, seperti itu. Setelah tahu diagnosa, kita akan lanjut ke penanganan. Penanganannya kita bisa lakukan dengan pencegahan, yaitu pencegahannya adalah di mana menghindari feses terakumulasi banyak di kandang. Babi yang baru menyusui langsung dimandikan. Kemudian anaknya juga harus diberikan helminthic, induknya juga. Nah, itu akan mencegah untuk helminthiasis khususnya Ascariasis ini. Pengobatan bisa kita gunakan albendazol, thiabendazol, piperacin ataupun ivermectin seperti itu. Oke, masuk ke topik kedua yaitu toxocariasis. Nah, toxocariasis ini sebenarnya mirip sekali dengan Ascariasis ya. Namun dia disebabkan oleh genus yang berbeda, yaitu Toxocara dan Toxascaris. Nah, perbedaannya yang utama itu adalah di bagian alai cervix ya. Nah, kalau Toxocara itu dia memiliki alai cervix, tetap mulutnya 3 karena dia adalah ordo Ascaridida seperti itu. Nah, ukurannya mungkin tidak sebesar dari Ascaris suum ya, karena biasanya di anjing atau kucing itu ukurannya kurang lebih 16 ataupun 10 cm lah seperti itu. Oke, penularannya sama seperti Ascaris suum ya, dari peroral, kemudian transmamari, transuterin, ataupun host paratenik, meskipun jarang harus host paratenik. Namun yang paling harus kalian ketahui adalah dari siklus hidupnya ini, dia adalah bersifat zoonosis, dia bisa menyerang manusia ya. Ini adalah siklus hidupnya, secara singkat saya jelaskan kembali, di mana telur yang infektif itu ya, Cetacean infektif yang ada larvanya itu nanti akan tertelan oleh si anjing ataupun kucing ataupun manusia kalau dia bersifat zoonosis. Kemudian dia akan bisa menularkan ke anak melalui transuteri atau transmamari ya, melalui air susu. Nah, telur ini juga akan dikeluarkan melalui feses dan balik lagi. Itu adalah siklusnya. Oke. Klinisnya bagaimana? Nah, klinisnya untuk toxocariasis itu adalah bisa menyebabkan masalah juga, mirip seperti Ascariasis, tetapi dia tidak bisa menyebabkan milk spot liver, di mana dia bisa menyebabkan batuk ya, kemudian pilek seperti itu karena dia bermigrasi larvanya ke paru-paru, tapi hatinya tidak akan terjadi milk spot liver. Dan di
usus dia bisa menyebabkan kolik juga. Jadi anjing yang umurnya biasanya kurang dari 1 bulan dia bisa terjadi kolik ya, kesakitan dan penyumbatan dari usus. Kemudian efek lainnya itu adalah hipoalbumin yang menyebabkan anjing itu kurus, di mana nanti akan kelihatan gejala khasnya pot belly ya, seperti menggelembung gitu di perutnya, buncit, nah seperti busung lapar. Nah itu adalah khas. Nah ini ya patologi anatominya yang sudah mati gitu dari toksokariasis pada kucing. Jadi dia sudah benar-benar parah. Jadi sampai cacingnya banyak dan menyumbat. Diagnosisnya sama ya, diagnosis sama dengan askariasis. Hanya perbedaannya kita harus tahu fesesnya itu adalah feses kucing ataupun feses babi. Nah kalau di kucing ataupun anjing ya pasti toksokara kalau kita ketemu bulat seperti ini. Nah berikutnya pengobatannya ini sedikit berbeda, di mana umumnya kalau di anjing itu kita menggunakan pirantel pamuat ya untuk anjing yang di bawah 1 bulan. Kemudian yang di atas bisa kita menggunakan febendazole yang umumnya. Tapi beberapa obat lain seperti microcitalacton ataupun albendazole itu bisa kita gunakan. Pencegahannya ya tentu seperti halnya askariasis, pencegahannya yaitu menjaga lingkungan, jangan membuang kotoran kucing sembarangan, kemudian desinfeksi secara rutin, berikan obat cacing secara rutin. Oke, nah ini ya yang paling krusial, di mana toksokariasis ini bisa bersifat zoonosis menyebabkan okular larva migran, jadi bermigrasi ke mata. Ada yang bisa menjelaskan apa itu okular larva migran dan bisa terjadi seperti itu? Oke, silahkan. Baik dokter, mungkin dari saya untuk visceral larva migran ini dan ocular larva migran ini, dia itu manusia bisa tertular karena terpapar misal dari hewannya ataupun dari tanah mungkin yang terdapat telur tersebut. Namun karena manusia ini bukan host mainnya, jadi dia larvanya itu tidak bisa dewasa, namun dia bisa migrasi ke tempat-tempat yang lainnya. Begitu dokter mungkin dari saya. Oke, benar sekali ya. Oke, baik, bagus sekali ya penjelasannya. Itu berarti kalian sudah membaca juga modulnya. Jadi di sini dia bisa larvanya ya, larva dari toksokara ini bisa masuk ke mata tetapi dia tidak akan bisa berkembang dan jadi dewasa karena dia bukan host space-nya. Ingat prinsip bahwa parasit itu mempunyai host spesifik. Jadi kalau host space-nya tidak tepat, dia tidak akan bisa hidup menjadi dewasa seperti itu. Oke. Baik, sekian kuliah saya hari ini. Namun sebelum itu, apakah ada yang bertanya? Oke, silahkan. Berdasarkan dari metode yang sudah disebutkan tadi, yaitu natif, sedimen, dan apung, kira-kira metode manakah yang paling unggul untuk mendiagnosa askariasis sama toksokariasis? Oke, silahkan duduk. Metode yang paling tepat untuk mendiagnosa, sebenarnya semua metode itu bisa, tetapi yang paling bagus itu adalah yang apung. Kenapa? Karena pertama, metode apung itu menggunakan sampel yang cukup banyak. Nah, dan mereka akan mengkonsentrasikan di bagian atas. Oke, nanti kita akan jelaskan saat praktikum ya, untuk metode apung itu. Nah, jadi metode apung itu yang paling efektif untuk toksokariasis dan askariasis. Jadi ngapung nanti telurnya. Baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Apakah ada yang bertanya lagi? Tadi kan toksokara ini bisa menginfeksi di papi dok. Nah, kenapa bisa papi yang baru lahir dan belum pernah keluar kandang itu tuh bisa terinfeksi cacing berat itu? Oke, silakan duduk. Oke, pertanyaan yang memang sering kejadian ya kalau kita praktek itu sebagai dokter hewan ataupun owner yang menanyakan seperti itu atau pemilik hewan. Nah, jawabannya adalah induknya yang terinfeksi lebih dulu. Jadi induknya saat hamil, nah dia membawa toksokara ataupun larva yang baru terinfeksi. Larva itulah yang masuk nanti melalui plasenta yang seperti saya jelaskan tadi, ataupun dari kolostrum saat anaknya lahir. Jadi ketika umur 2 bulan, ya belum 2 bulan, ya 2 minggu saja itu sudah bisa ada toksokaranya. Dari mana? Padahal belum bisa makan kan? Nah, itu adalah dari air susu induk ataupun melalui plasenta. Itulah cara penularan. Baik, sekian kuliah hari ini. Semoga kuliah hari ini bermanfaat dan bisa membantu kalian nanti kalau sudah menjadi dokter hewan ya. Dan berikutnya kita akan melakukan praktikum ya minggu depan dengan topik ya yang seperti yang saya jelaskan tadi, natif, sedimen, dan apung. Sekian kuliah hari ini. Sebelum akhiri kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Silahkan. Selamat pagi semuanya. Halo. Baik, pada hari ini kita akan melakukan praktikum pertama ya, yaitu pemeriksaan metode kualitatif. Nah, metode kualitatif itu apa saja? Natif, sedimen, dan apung. Oke, benar, natif, sedimen, dan apung. Namun sebelum kita memulai untuk praktikum, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa bisa diakhiri. Oke, nah
nanti pada saat pemeriksaan natif, sedimen, dan apung dengan kualitas ini, itu tujuannya adalah untuk mendeteksi atau mendiagnosis penyakit ya. Penyakit umumnya adalah penyakit parasit. Nah, di metode ini kita bisa mendeteksi banyak penyakit ya. Nah, kebetulan pada praktikum kali ini kita akan menggunakan feses dari sapi ya. Kita bisa mendeteksi Toxocara ya, seperti yang saya telah jelaskan pada kuliah sebelumnya. Nah, ada yang tahu selain Toxocara, apa yang bisa kita deteksi parasitnya? Oke, benar. Tipe Strongyle ada lagi? Fasciola, benar sekali. Kalau di protozoanya itu mungkin ada Emeria. Oke, benar. Emeria ya. Jadi Emeria, Toxocara, kemudian ada Fasciola. Kemudian ada yang bisa tambahkan? Oke, Paramecistomus. Oke, cukup ya. Jadi kalian sudah paham ya, karena kita juga sudah di Parasitologi Veteriner 1 sudah melakukan mengetahui parasit-parasit tersebut. Oke, sebelum kita mulai, apakah sudah membaca penuntun praktikum? Sudah. Oke, kita coba ya. Baik, ada yang bisa menjelaskan bagaimana metode untuk pemeriksaan natif? Untuk pemeriksaan natif itu bisa kita siapkan terlebih dahulu untuk fesesnya, di mana nanti kita diambil fesesnya itu sebesar biji korek, lalu ditaruh di objek gelas di atasnya itu, bisa dirapikan terlebih dahulu, buang sisa kotoran yang emang menggumpal seperti itu, lalu bisa ditetes di aquades, Benar. lalu ditutup dengan cover gelasnya tersebut, lalu bisa diperiksa di bawah mikroskop. Oke, pastikan nanti saat periksa di bawah mikroskop mulai dari pembesaran kecil ya, 4 kali, kemudian 10 kali dan 40 kali untuk mengidentifikasi dari morfologi telur cacing ataupun protozoa yang mungkin kita temui. Oke, itu untuk metode natif. Kemudian berikutnya untuk metode sedimentasi, ada yang bisa jelaskan? Oke, silakan. Kalau sedimentasi itu nanti sampelnya itu diambil kurang lebih 3 gram, dimasukkan ke dalam gelas beker, terus ditambahkan aquades, lalu dihomogenkan. Setelah dihomogenkan itu disaring menggunakan saringan, lalu hasil saringannya tadi itu dimasukkan ke dalam tabung kurang lebih 3/4 tabung atau kurang lebih 12 mili. Nah, setelah dimasukkan ke tabung itu bisa pakai centrifuge di kecepatan 1500 dengan waktu kurang lebih 3 menit. Setelah udah ada endapannya itu, air dari hasil sampel itu dibuang, terus sisa endapannya diambil menggunakan ujung lidi, terus dioleskan ke atas objek gelas, terus diteteskan pakai aquades lagi, terus terakhir ditutup pakai cover gelas, terus bisa dicek di bawah mikroskop. Oke, benar sekali ya. Jadi seperti itu metode yang akan digunakan untuk metode sedimentasi. Jadi kalian akan melakukan metode itu untuk praktikum hari ini. Selain itu ada juga metode apung. Nah, bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan. Kalau untuk metode apung sendiri itu bisa melanjutkan dari sedimentasi. Jadi setelah di sedimen bisa ditambahin garam jenuh kurang lebih 3/4 tabungnya sekitar 12 menit, terus centrifuge lagi sama 3 menit. Setelah itu centrifuge ditambahin garam jenuh lagi, Kemudian? sampai dia cembung, lalu dikasih cover glass di atasnya, lalu ditunggu sekitar 5 menit, baru kemudian bisa dicek. Oke, benar sekali tadi metode apung yang telah dijelaskan, di mana nanti telur cacing akan menempel di bagian cover glass karena telurnya itu akan lebih ringan karena berat jenis dari garam jenuh yang kita gunakan akan tinggi, sehingga nanti telurnya mengapung. Sedangkan pada metode sedimentasi itu telurnya akan mengendap karena berat jenis telurnya itu lebih tinggi. Seperti itu konsepnya. Oke, untuk itu mari kita mulai untuk praktikum hari ini. Silahkan kalian mengerjakan metode yang telah disebutkan tadi, bisa menggunakan sampel feses yang telah disediakan. Oke, silakan bekerja. Oke, silakan bisa diambil ininya, fesesnya ya. Ayo, silakan kerjakan. Nanti yang bisa kalian kerjakan, nanti kalian bisa mengerjakan metode natif, sedimen, dan apung ya. Nah, nanti satu gelas bisa pakai natif, sedimen, kemudian nanti satu orang buat yang metode natif ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, silakan dibuat. Oke, silakan dibuat yang untuk metode sedimentasi, feses silakan disaring. Setelah disaring, feses dimasukkan ke dalam tabung ya, 3/4, bisa di angka 12 ataupun 12. Setelah sampel siap di dalam tabung yang sudah disaring, kita persiapkan untuk melakukan sentrifugasi dulu ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengendapkan sampelnya itu di fesesnya itu di bawah. Untuk metode apung, nanti kalian buang supernatannya, kemudian tambahkan garam jenuh seperti itu. Nah, kita akan mulai untuk
sentrifugasinya ya dengan kecepatan 1500 rpm selama 3 menit. Oke, sudah. Silahkan tutup dan lakukan sentrifugasi. Tekan start. Pemeriksaan natif, ya ambil sedikit feses yang akan diperiksa, kemudian taruh di objek glass, kemudian diratakan, ya, ratakan, buang bagian-bagian yang besar, kemudian teteskan beberapa aqueous ya, dan tutup pakai cover glass dan siap diperiksa di mikroskop. Fokus kalian adalah mencari telur cacingnya. Bisa nanti akan kalian ketemukan beberapa telur cacing, misalkan Toxocara, Fasciola, ataupun Protozoa seperti Emeria. Baik, untuk metode sedimentasi, silahkan ambil sampel kalian, tutup sentrifugenya, dan pastikan tuang bagian supernatannya ya. Nah, nanti tuang supernatannya sampai sedimennya itu ada dan kebablasan. Nah, selanjutnya bagian sedimennya nanti silahkan kalian buat untuk seperti metode natif. Untuk metode apung, sampel yang sudah di sedimen tadi kita akan lakukan pengapungan dengan menggunakan larutan garam jenuh. Masukkan larutan garam jenuh kurang lebih di yang 2/3 atau di angka 12 mili, kemudian lakukan homogenisasi, diaduk ya supaya sampelnya itu merata, kemudian ditutup kembali. Dan kita akan melakukan sentrifugasi untuk yang kedua kalinya pada kecepatan yang sama, yaitu 1500 rpm dan selama 3 menit. Pastikan saat melakukan sentrifugasi sampel dalam kondisi seimbang. Silahkan diambil sampelnya. Setelah sampel diambil, lakukan penetesan sedikit demi sedikit dari garam jenuhnya sampai permukaannya itu cembung ya. Oke, sudah cembung ya. Ditutup dengan cover glass, tunggu kurang lebih selama 5 menit. Sampel sudah 5 menit, secara hati-hati ambil cover glassnya, kemudian taruh di objek glass dan bisa diperiksa di bawah mikroskop dengan pembesaran seperti metode sebelumnya. Pada metode ini kalian bisa mengamati lebih jelas jumlah telur cacingnya karena metode ini merupakan metode konsentrasi ya. Jadi semua telur cacing itu akan mengapung kecuali trematoda, karena trematoda telur cacingnya itu berat ya, jadi dia tidak akan mengapung. Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan sedimentasi, kemudian natif dan apung ya, berarti kalian sudah paham dengan metode yang digunakan. Nanti kalian bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut dari hasil mikroskopisnya ya. Nah, nanti bisa silakan membuat laporan praktikum dan dikumpulkan minggu depan. Oke. Untuk praktikum hari ini cukup saya akhiri sampai di sini ya. Namun seperti biasa, sebelum kita mengakhiri praktikum, ada baiknya sebelum pulang kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing ya. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai.